Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel ini ya. Jadi video kali ini saya akan mengulas terkait tentang tutorial PowerPoint. Nah, video pertama ini saya akan memperlihatkan PowerPoint 2019 ya. Jadi versi terbaru yang sudah di-upgrade oleh Office ya sendiri. Kalau misalkan teman-teman membuka sendiri di Office-nya mungkin masih versi lawas ya, tapi kalau di-upgrade pasti ke 2019. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan tools dan menu di Microsoft Office PowerPoint. Jadi apa sih fungsi-fungsi dari tools dan menu bar yang ada di PowerPoint itu sendiri, dan tentunya ini juga menjadi dasar buat teman-teman yang baru meniti karir di dunia Office ya, khususnya di Office Microsoft PowerPoint ya maksud saya. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama, teman-teman langsung saja kita lihat tutorial. Teman-teman sekalian, jadi di sini pertama saya sudah membuka Office PowerPoint ya, Microsoft Office PowerPoint yang versi 2019 ya. Tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ketika teman-teman sudah download, sudah banyak tools ya. Nah, di sini saya akan membuka layar baru aja ya. Jadi saya akan membuka layar baru namanya Blend Presentation. Nah, di sini saya akan jelaskan tools-tools yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Kalau di tampilan awal ini namanya menu bar ya. Menu bar itu di samping ini teman-teman. Tapi ketika misalkan saya sudah membuka di beranda Blend Presentation, itu sudah muncul nanti tampilan menu bar, section bar, dan menu bar. Kalau di awal ini namanya dashboard dari Office PowerPoint itu sendiri ya. Seumpama kita sudah mengerjakan sesuatu, maka akan muncul di sini sesuatu yang sudah dikerjakan itu. Sama seperti ini ya. Recent, hal yang baru saya kerjakan sejak 12 Agustus. Di sini juga teman-teman bisa melihat tema ya. Jadi more tema ini online sih. Kemudian ini more presentation juga online. Nah, ini namanya menu bar yang tampilan awalnya akan muncul. Ketika teman-teman sudah login dengan Microsoft 360, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk penilaian. Ini untuk bantuan, minimize, maximize, dan close. Ya, teman-teman mungkin sudah paham semua itu ya. Jadi untuk akun itu sendiri, ini ya akun saya. Jadi ini sudah menggunakan Microsoft Office Plus Professional 2019 dan ini sudah full lisensi ya teman-teman ya. Jadi sudah full lisensi, jadi sudah ada produk key dan tidak akan trial. Meskipun pada intinya ini masih menggunakan versi dari non pabrikan ya. Jadi ini kayak versi mode begitu. Tapi ini kan sudah banyak beredar ya cracknya. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi langsung saja saya akan membuka blank presentation. Nah, saya sudah membuka blank presentation. Di sini akan ada tulisan-tulisan seperti ini. Dan di sini juga sudah banyak teks-teks yang muncul ya, teman-teman ya. Nah, inilah yang nantinya saya coba akan jelaskan. Di sini juga akan ada tools penjelasan di sini dan biasanya juga ada di sini. Saya coba akan memperlihatkan juga bagian-bagian yang perlu kita munculkan ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya kalau kita buat PowerPoint. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu file ya. File ini kan seperti halnya kalau misalkan kita sudah mengerjakan sesuatu, ini adalah menu bar sebelah kiri. Ada close, export, share, print, save as, save info. Dan fungsinya ini masing-masing setiap berbeda ya. Kalau new, tentu ini akan membuat presentation baru. Kalau open, itu akan membuka presentasi yang pernah dikerjakan. Kalau info ini lebih kepada informasi dari file presentasi kita. Save langsung menimpa pekerjaan kita. Save as itu tidak menimpa ya.
Kemudian print itu langsung di print, di share melalui sosial media, ekspor. Ketika misalkan mau diekspor ke versi PDF misalkan atau banyak ya, nanti akan ada video sendiri yang saya akan perlihatkan tentang ini. Kalau close itu akan langsung close dari menu bar sebelah kiri ini teman-teman ya. Oke, jadi setelah misalkan teman-teman berhasil masuk di new ini, ada tampilan home. Home ini ada paste, new slide, kemudian section, dan ini umumnya sih biasa digunakan di Microsoft Word juga sama ya. Kemudian saya akan lanjut ke insert. Kalau di insert hampir sama ya, di dalam tampilan Microsoft Office Word ada menambahkan slide, halaman ya kalau di Microsoft Word, tabel, picture, screenshot, foto album, equation, audio. Nah, inilah enaknya di Office 2019 menurut saya, karena bisa menambahkan audio dan merekam langsung audio dari slide yang kita buat. Bisa juga merekam langsung video ya. Jadi misalkan merekam langsung video seperti ini ya, tapi enggak ya. Jadi bisa juga menambahkan video secara online juga bisa. Ini yang berbeda dari yang ada ya. Kemudian bisa juga menambahkan link Zoom ya. Kalau misalnya bukan link Zoom sih, nanti akan saya buatkan videonya ini ya. Terbuka antara Zoom 1 dengan Zoom 2. Kemudian ada draw. Di sini kita bisa menggambar sendiri, seperti halnya mencoret-coret seperti ini ya, bisa ya. Jadi inilah fungsi dari draw yang ada di PowerPoint. Ini juga bisa dihapus teman-teman ya. Jadi caranya untuk menghapusnya bisa mengklik lasso seperti ini, kemudian di erase ya. Tapi nanti saya akan memperlihatkan tutorial tentang itu. Kemudian ada namanya design. Design itu lebih kepada tampilan. Misalkan kita menginginkan tampilan seperti ini ya. Oke, ini kan lebih elegan ya. Bisa gunakan ini teman-teman. Kemudian ada namanya transisi ya. Ini untuk tampilan dari slide kita nantinya, morph ya. Nah, ini morph. Kemudian ada random, ada split, bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi sisa teman-teman untuk memilihnya. Kalau misalkan di Office PowerPoint 2003, 2007, 2010 itu masih terbatas ya. Tapi kalau 2019 ini menurut saya sih sudah lengkap, dan ini bisa didapatkan meskipun kita tidak membeli ya. Ini sudah tersedia. Jadi ini enak ya. Kemudian animasi sama. Jadi animasi itu di sini banyak ya. Beda dengan Office PowerPoint sebelumnya. Jadi di sini banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Tapi ini nggak terbuka karena saya cuma memiliki satu slide dan tidak ada teks. Coba saya menambahkan teks ya. Oke, sudah masuk teks, jadi saya akan klik dan ini akan muncul seperti ini. Pilihannya banyak, berbeda sekali dengan Office yang sebelumnya. Ada slideshow, jadi ini untuk mengetes tampilan kita, tampilan di awal ya. Jadi bagaimana tampilannya PowerPoint ini. Kemudian ada namanya record. Kalau seumpama teman-teman ingin merekam hasil presentasinya, ataukah mungkin pada saat mensimulasikan di hadapan orang, ini bisa direkord atau direkam ya. Ini merekam dengan current slide, artinya berdasarkan slide. Ini berdasarkan beginning, berdasarkan background juga bisa ya. Nah, kemudian ada namanya screenshot. Kita bisa men-screenshot setiap slide yang kita paparkan. Taruhlah mungkin teman-teman di sini ingin men-share ke beberapa orang melalui WhatsApp. Ini bisa di-screenshot. Tapi fungsinya sama ketika kita menggunakan print screen ya. Ini screen record, jadi merekam layar. Beda ya dengan record. Kalau record itu kan meskipun hasilnya hampir sama, tapi record itu lebih jernih ketimbang screen record. Karena kalau screen record itu lebih kepada perekaman di layar aja, jadi suara itu tidak terlalu nyaring ya, paling bising seperti itu. Ini bisa menambahkan video, bisa juga menambahkan audio teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penjelasan terkait tentang penambahan audio yang ada di Office PowerPoint. Kemudian ada namanya review ya, spelling ya. Teman-teman mungkin sudah tahu sendiri kan. Spelling itu apa? Yaitu ingin melihat mana sih tulisan yang fasih. Jangan sampai ada yang
terpenggal seperti itu. Ada namanya teaser, check accessibility, kemudian searching, translate, language. Nah, inilah yang baru yang ada di Office PowerPoint, language ya. Jadi kalau di Office PowerPoint sebelumnya itu nggak tersedia. Seperti biasa, new comment juga ada, ini juga ada ya. Compare, perbandingan misalkan 2 slide juga bisa ya. Kalau nanti saya akan buatkan videonya juga. Ini kita bisa meng-hide link. Kalau seumpama kita memasukkan link di sini, kita ingin sembunyikan dan nanti slide-nya akan muncul. Misalkan ya, kita memasukkan suatu video YouTube, tapi yang ingin kita tampilkan cuma gambar YouTube-nya. Ketika orang klik gambar itu, maka akan muncul videonya. Melalui link ini, kita bisa hidden. Seperti itu. Kemudian untuk view itu sendiri, ini banyak ya. Kita setel aja. Jadi ini teman-teman bisa setel sendiri, tergantung bagaimana cara teman-teman melihatnya ya sih. Mana enaknya seperti itu saja. Nah ini ya, coba saya kembalikan. Nah normal ya seperti ini. Kemudian zoom, sementara misalkan kita mengerjakan, kita ingin menzoom lebih dekat, ini bisa seperti ini. Nah bisa kan? Jadi tapi kan lebih enak seperti ini. Kemudian untuk warna kita bisa menentukan sendiri seperti ini, atau tampilan back to color view sebelumnya ya. Itu untuk view ya. Jadi banyak ya. Untuk new window, kalau seumpama kita membuat tampilan baru, ini ada 2 macam. Jadi ini presentasi 1, ini presentasi 2, tapi sama namanya di window. Jadi kita membuka di window berikutnya dengan menggunakan new window. Kemudian arrange all. Jadi ini all, jadi memilih secara keseluruhan dari tampilan slide kita. Misalkan ini banyak ya. Nah, jadi kita rank all. Jadi semua akan tertandai teman-teman yang ketika misalkan diklik rank all, maka akan tertandai di sini. Paham ya? Sama sih fungsinya dengan Ctrl A. Kemudian cascade ya. Ya, ini kan bisa dilihat sendiri mengecilkan. Hampir sama sih dengan minimize. Move of sleep. Jadi ini bisa digerakkan ya, sama juga. Kemudian switch window. Kalau misalkan kita membuka 2 window ya, kemudian kita ingin men-switch, taruhlah misalkan saya kasih di sini tanda supaya teman-teman bisa melihat ya. 2 ya. Kasih 2, kemudian saya di sini saya maunya switch window. Oke, maka akan langsung pindah ke sini teman-teman ya. Tapi enakan kalau dipilih-pilih begini sih. Nah seperti itu. Kemudian untuk macros ini menambahkan nama ya. Kalau misalkan ingin pencarian dari PowerPoint itu, misalkan PowerPoint kita ada banyak, kan sulit kalau mau dicari satu-satu. Kita bisa mencari nama ya di sini, cari nama. Kemudian bisa run, cari seperti itu. Kemudian untuk help, ini support bantuan yang ada di PowerPoint itu sendiri, tapi saya lebih rekomendasikan teman-teman gunakan saja yang ada di Google ya. Banyak sekarang informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan di Google itu sendiri, ketimbang teman-teman menggunakan informasi-informasi dari sini langsung. Biasanya sih yang begini berbayar ya. Jadi kalau seumpama menggunakan di Google itu sendiri, maka itu kayaknya agak lebih fleksibel ya. Kemudian ada namanya tell. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tell me what you want to do. Misalkan ya, saya mau landscape ya. Oke. Kalau misalkan saya maunya orientasi saya portrait. Ini lebih kepada jalan pintas ya. Jalan pintas. Jadi lebih kepada jalan pintas atau tampilan cepat. Nah, itu untuk menubar ya, menubar. Nah, untuk penggunaan tools-tools yang ada di dalam ini bisa kita gunakan ketika kita sudah mempraktikkan lebih jauh terkait tentang PowerPoint. Tapi nanti akan saya lebih menjelaskan secara detail step by step untuk penggunaan dari PowerPoint itu sendiri. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika misalkan kita memilih yang ini, biasanya kan teman-teman begini ya, membuka Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word, tapi tampilannya seperti ini teman-teman ya.
Nah, oh bukan ya. Kalau ini mungkin biasa ya. Tampilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biasa teman-teman setengah mati sih mencari bagian-bagian dari menu-menu yang hidden itu ya. Padahal ini teman-teman bisa memunculkannya di sini ya teman-teman ya. So tap comment seperti itu. Jadi ketika misalkan teman-teman sudah mengetahui tentang ini, jangan lagi terkecoh ya. Kemudian untuk men-share, ini teman-teman bisa berkolab dengan teman yang lain, mengerjakan bersama, tapi ini di save secara online ya. Jadi misalkan disimpan di dalam iCloud tersendiri dan temannya itu memiliki akses ke sana, jadi dia bisa mengerjakan secara online. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah semacam feedback yang bisa teman-teman berikan kepada PowerPoint. Dan langkah terakhir setelah teman-teman mengerjakannya, jangan lupa selalu menggunakan save as ya. Ketika sudah di save as, maka itu sudah tersimpan dengan rapi. Jadi saya save dengan seperti ini ya, video 1. Nah, ini sudah tersimpan dengan baik dan ini sudah bisa kita close ya teman-teman ya. Nah, ketika misalkan untuk melihatnya, mengecek, teman-teman bisa melihat di bagian dokumen, kemudian melihat video 1 dan saya bisa open kembali. Dan hasilnya sudah tersimpan dengan rapi. Ya, mudah kan? Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Oke teman-teman sekalian, jadi dengan video singkat ini, mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum tahu menahu terkait tentang apa sih itu menu bar, apa di section bar, dan apa sih tools-tools itu sendiri, dan bagaimana rahasia-rahasia dalam PowerPoint itu sendiri, dengan video ini teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!